Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota, saya sendiri Muhammad Alfiansah, Lukman Nur Hakim, dan Cofi Fatu Amalia, akan mempresentasikan tugas besar dari Sistem Mutu Astra yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas menggunakan metode Six Sigma dengan tahapan DMAIC untuk mengurangi jumlah cacat pada produk sepatu kulit di UMKM Parisus. Oke, next. Selanjutnya masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Cofi Fatu Amalia. Ya, saya akan membahas tentang latar belakang. Pada saat ini, semua perusahaan dituntut untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Dengan melaksanakan tuntutan tersebut, maka perusahaan dapat memiliki daya saing untuk bertahan pada persaingan dunia industri, baik industri manufaktur maupun jasa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas adalah dengan melakukan pengendalian kualitas. Dengan demikian, produk akhir yang dihasilkan adalah produk yang bebas cacat dan tidak ada lagi pemborosan yang harus dibayar mahal karena produk tersebut harus dibuang atau dilakukan pengerjaan ulang. Dikutip dari Dewi Santi tahun 2012, UMKM Warisus merupakan perusahaan industri rumahan yang bergerak di bidang usaha pembuatan sepatu kulit. Tingginya tingkat persaingan di bidang industri sepatu kulit mengharuskan UMKM Warisus meningkatkan kualitas produknya lebih baik lagi dari pesaingnya. Hal ini disebabkan karena konsumen selalu mencari produk dengan kualitas terbaik, sehingga peranan kualitas sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, produk yang dihasilkan UMKM Warisus tidak seluruhnya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan perusahaan. Pada produknya masih ditemukan cacat berupa ukuran yang tidak sesuai, coretan pulpen, dan lem atau pengeleman yang kurang lekat. Salah satu metode yang bisa dijadikan alat pengendalian kualitas pada produk sepatu kulit yaitu dengan Six Sigma. Six Sigma merupakan suatu pendekatan improvement yang bertujuan untuk mencari dan mengeliminasi penyebab dari kesalahan atau defek dalam proses bisnis dengan memfokuskan pada output proses yang kritis bagi konsumen. Dikutip dari Syahreza tahun 2013. Maka dari itu, dengan menggunakan metode Six Sigma, diharapkan kualitas produksi di UMKM Warisus dapat terkendali dengan baik. Lalu ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengupayakan pengurangan cacat produk dalam proses produksi pada UMKM Warisus dengan menerapkan metode Six Sigma melalui tahapan DMAIC. Untuk rumusan masalahnya, terbagi menjadi beberapa, yaitu satu, bagaimana implementasi metode Six Sigma dengan menerapkan tahapan DMAIC dalam upaya meminimalisir cacat produk pada UMKM Warisus. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan cacat produk pada UMKM Warisus. Yang ketiga, apa saja urusan perbaikan untuk menurunkan tingkat cacat pada produksi UMKM Warisus. Lalu ada metode Six Sigma. Sebelumnya, secara umum Six Sigma sendiri memiliki dua pengertian, yaitu Six Sigma sebagai filosofi bagi perbaikan berkelanjutan dengan terus menurunkan produk cacat, dan Six Sigma sebagai alat teknis dalam mengukur jumlah cacat per 1 juta produk yang dihasilkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Six Sigma adalah sebuah metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dengan cara menurunkan tingkat cacat hingga 3,4 cacat dalam 1 juta produk yang dihasilkan. Okay. Tahapan DMAIC terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada define, measure, analyze, improve, dan yang terakhir adalah control. Define adalah tahap langkah pertama dalam pendekatan Six Sigma. Langkah ini mengidentifikasi masalah penting dalam proses yang sedang berlangsung. Pada tahap ini ditentukan critical to quality dan mengamati alur produksi melalui diagram SIPO. Yang kedua itu ada measure. Measure ini bertujuan untuk memvalidasi permasalahan, mengukur atau menganalisa permasalahan dari data yang ada. Yang ketiga, analis. Pada fase analis akan diterapkan alat analisis yaitu diagram fishbone atau tulang ikan atau biasa dikenal dengan diagram Ishikawa. Diagram ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari karakteristik cacat ukuran. Lalu ada tahap improve.
Setelah dilakukan tahap analis, kemudian dilanjutkan tahap improve, yaitu membuat usulan perbaikan terhadap proses yang sudah ada dengan tujuan menghilangkan cacat yang terjadi pada produk sepatu kulit. Lalu yang terakhir ada tahap kontrol. Fase kontrol merupakan fase terakhir dalam metode Six Sigma. Dalam fase ini, seluruh usaha peningkatan yang ada dikendalikan atau simulasi atau dicapai secara teknis. Lalu, selanjutnya ke activity plan. Nah, di activity plan ini kita membuat perencanaan tentang jadwal yang akan kita lakukan nantinya. Kalau di sini kita sudah membuat jadwal. Pertama itu ada define. Define itu dipegang oleh Muhammad Alfiansah. Dilaksanakan pada tanggal 11 November itu plannya dan aktualnya sesuai dengan planningnya. Yang kedua ada measure. Measure itu dipertanggungjawabkan oleh Hovifatul Amelia sendiri yang planningnya dijalankan pada tanggal 12 November dan aktualnya sesuai dengan planningnya, yaitu di tanggal 12 November. Tahap analis dipegang oleh Lukman Nur Hakim, yang planningnya dijalankan pada tanggal 13 November dan aktualnya sesuai dengan planningnya, yaitu tanggal 13 November. Lalu ada tahap improvement yang dipegang oleh saya, Hovifatul Amelia, dan Lukman Nur Hakim, yaitu planningnya pada tanggal 14 November sampai 17 November dan aktualnya sesuai dengan planningnya. Lalu yang terakhir ada kontrol yang dipegang oleh Muhammad Alfiansyah. Planningnya itu tanggal 18 November hingga 23 November dan aktualnya sesuai dengan planningnya. Lalu lanjut ada data jumlah produksi dan cacat. Berikut adalah data dari jumlah produksi dan cacat tiap produksinya. Ini data tiap bulannya selama 9 bulan, yaitu dimulai dari Juli tahun 2019 hingga Maret 2020, dan jumlah produksinya dari masing-masing bulan serta data cacatnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Muhammad Alfiansyah. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada masuk ke tahap define, tahap yang pertama dari penerapan metode Six Sigma. Di sini ada project charternya. Terdapat permasalahan. Nah, permasalahan ini yang sering terjadi yaitu tingkat kecacatan pada produk sepatu kulit yang tinggi selama 9 bulan terakhir. Kemudian ada tujuan dari penelitiannya, yaitu untuk mengetahui CTK atau produk cacat pada UMKM, kemudian mengetahui cacat yang sering terjadi atau cacat dominannya, kemudian menentukan nilai DPMO dan nilai sigma pada perusahaan, dan juga menentukan faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan terjadinya cacat produk, serta menentukan upaya apa saja yang dilakukan pada perusahaan untuk mengurangi kecacatan pada proses pembuatan produk. Lingkupnya ini pada kualitas produk dan tidak menghitung biaya produksi. Kemudian ada SIPOK diagram. SIPOK ini fungsinya untuk mengamati alur produksi ya dan mengidentifikasi alur mana yang bermasalah. Di situ ada supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, outputnya ini sepatu kulit, customernya ini langsung ke pelanggan. Ya, next. Kemudian masuk ke tahap measure. Tahap measure sendiri bertujuan untuk memvalidasi permasalahan ya dan mengukur serta menganalisa permasalahan dari data yang ada. Nah, untuk mengukur permasalahan yang ada, nanti bakal dilakukan perhitungan DPMO dan juga nilai sigma untuk mengukur perusahaan kinerjanya pada saat ini. Next itu ada diagram Pareto. Nah, pertama untuk mengetahui persentase jenis cacat dari yang kecil ini hingga yang terbesar ini digunakan diagram Pareto. Nah, di sini dapat terlihat bahwa penghasil cacat dengan persentase tertinggi adalah jenis cacat ukuran dengan persentase 45,7%. Nah, cacat tersebut memiliki nilai yang paling dominan, sehingga jenis cacat ini harus mendapat perhatian utama dalam perbaikan kualitas. Next. Selanjutnya menghitung proporsi cacat, kemudian CL, yaitu center limit, kemudian UCL, upper control limit, dan juga LCL, lower control limit, yang akan menghasilkan pitch chart nantinya. Next. Nah, dapat terlihat dari tabel perhitungan yang sudah didapat,
Di bulan Juli 2019, proporsi kerusakan yaitu sebesar 0,36. Artinya di atas upper control limit yang nilainya sebesar 0,305. Di sini di bulan Juli 2019 sudah melebihi UCL ya. Nah, untuk cacat yang paling dominan sendiri masih cacat ukuran. Selanjutnya. Kemudian ada P-chart-nya. Di sini dapat terlihat di bulan Juli dia keluar dari UCL. Dari rata-rata UCL-nya itu 0,2857. Selanjutnya. Nah, kemudian menghitung DPMO dan nilai sigma. DPMO sendiri yaitu defects per million opportunities, yaitu cacat per 1 juta kesempatan. Nah, jika dilihat dari tabel konveksi sigmanya, nilai 3,4 DPMO itu artinya perusahaan tersebut sudah mencapai nilai 6 sigma. Next. Nah, di sini ada perhitungan nilai DPMO-nya. Didapatkan nilai rata-rata sigma dari perusahaan yaitu UMKM Warisus sebesar 2,96 sigma dengan DPMO 72.887,7 cacat yang muncul dari 1 juta produksi sepatu kulit. Nah, targetnya di tahap mesur ini yaitu untuk persentase si cacat ukuran ini harus bisa turun hingga di bawah 30%. Kemudian nilai sigma perusahaan harus bisa meningkat di atas 3 sigma. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lukman Nur Hakim. Iya, terima kasih Alfiansyah. Di sini ada analis dari diagram fishbone yang tertampil di layar. Dapat kita ketahui faktor-faktor dalam diagram tersebut adalah sebab akibat pada karakteristik cacat dan ukurannya. Nah, yang pertama itu ada sebab dari manusia, faktor tenaga kerja yang kurang teliti sehingga mengakibatkan ukuran sepatu customer tidak sesuai dengan pesanan. Yang kedua ada mesin. Pada faktor mesin, kinerja mesin seset menurun yang disebabkan tidak diberlakukannya perawatan mesin secara berkala dan terjadwal, sehingga mengakibatkan proses penyesetan pada kulit tidak maksimal. Lalu ada metode. Faktor metode ditemukan masalah pada saat akan dilakukan proses pengiriman. Ukuran sepatu tidak diperiksa kembali, yang mengakibatkan pada saat sepatu tersebut sampai pada customer, terdapat kesalahan ukuran sehingga terjadi pengembalian barang atau return. Selanjutnya, ya di sini ada proses improve untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya dan untuk menurunkan cacat dari cacat ukuran tersebut. Di sini menggunakan 5W1H. Yang pertama itu tujuan utamanya. Apa sih tujuannya? Pertama, penjadwalan apa yang akan dilakukan itu penjadwalan dalam melakukan perawatan mesin set secara teratur dengan cara meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian karyawan produksi dalam melakukan proses produksi. Lalu melakukan pemeriksaan kembali ukuran sepatu kulit sebelum pengiriman ke konsumen. Lalu ada alasan. Alasan dilakukannya yaitu agar ada jadwal perawatan mesin set secara teratur. Agar karyawan produksi lebih disiplin dan teliti juga. Agar tidak terjadi pengembalian barang oleh customer. Lalu di mana dilakukannya? Dilakukannya itu di UMKM Warisus di bagian mesin seset. Dilaksanakan di bagian produksi dan dilaksanakan juga di bagian inspeksi akhir. Lalu kapan itu dilaksanakan? Nah, dilaksanakan saat jam kerja mesin seset berhenti operasi. Lalu dilakukan pada saat proses produksi dan dilakukan pada saat proses inspeksi akhir sebelum
barang dikirimkan kepada customer. Siapa sih yang melakukannya? Nah, ini merupakan tanggung jawab yang diserahkan kepada mekanik dan operator mesin seset, karyawan produksi dan karyawan produksi bagian inspeksi. Bagaimana metode yang dilakukan yaitu penjadwalan perawatan secara rutin untuk meningkatkan kinerja mesin seset. Kepala produksi atau pemilik UMKM memberikan pelatihan dan penyuluhan kedisiplinan dan melatih ketelitian dalam bekerja untuk karyawan produksi. Menempatkan karyawan untuk ditempatkan di bagian inspeksi akhir. Selanjutnya, ini ada before after, sebelum dan sesudahnya dilakukan improve dan setelah dilakukan improve. Di situ dilihat sebelum masuk proses produksi tidak ada inspeksi dari setelah supplier, dan di akhir untuk dikirim ke konsumen juga tidak ada proses inspeksi. Nah, lalu dilakukan improve setelah dari supplier diinspeksi, lalu masuk proses produksi, dan di proses produksi juga ditambahkan dengan inspeksi di bagiannya masing-masing. Dan sebelum dikirim ke konsumen juga dilakukan inspeksi tahap akhir juga. Selanjutnya. Nah, ini juga akan dilakukan untuk menurunkan cacat dari ukurannya. Karena tadi yang kita ketahui cacat disebabkan oleh mesin seset yang tidak dilakukan maintenance secara teratur. Di sini kita buatkan penjadwalan perawatan mesin seset kulit yang dilakukan secara teratur 3 bulan dan 6 bulan sekali. Dan juga pelatihan dan penyuluhan dalam kerja. Selanjutnya. Ya, di sini ada kontrol. Setelah improve ada evaluasi dari hasil improve itu sendiri. Dari Pareto chart-nya kita lihat itu ada hasil yang didapatkan persentase cacat ukuran menurun setelah dilaksanakan perbaikan dari 4,57% menjadi 27,7%. Hal ini sesuai dengan target yang diinginkan, yang mana presentasi untuk cacat ukuran bisa turun hingga di bawah 30%. Lalu ada perhitungan nilai DPMO. Hasil yang didapatkan dari rata-rata DPMO sebesar 56.768,2 dan diperoleh rata-rata nilai sigma 3,09 sigma. Hal ini juga memenuhi target yang diinginkan, yang mana nilai sigma perusahaan ditargetkan bisa meningkat di atas 3 sigma. Selanjutnya. Ya, di sini ada standarisasi. Standarisasi yang dilakukan itu melakukan perawatan mesin seset secara rutin sesuai jadwal yang telah dibuat. Lalu, memberikan pelatihan yang terkait dengan meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian dalam bekerja. Pelatihan menggunakan metode on-job training dengan melibatkan ahli praktisi atau kepala produksi maupun karyawan senior yang difokuskan kepada karyawan yang baru masuk dan bergabung. Lalu menempatkan karyawan di bagian final inspection untuk metode inspeksi menggunakan metode sampling. Untuk next plan-nya yaitu analisis pengendalian kualitas kembali untuk menurunkan jumlah cacat tertinggi yang muncul, yaitu jenis cacat coretan pulpen. Untuk rencana jangka panjang, agar terus melakukan upaya peningkatan nilai sigma pada perusahaan hingga mencapai nilai 6 sigma. Selanjutnya. Iya, ini merupakan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan yaitu persentase cacat tertinggi dari bulan Juli 2019 sampai bulan Maret 2020 adalah jenis cacat ukuran dengan presentasi yaitu 45,7%. Lalu faktor yang menyebabkan terjadinya cacat yaitu faktor mesin oleh mesin seset yang
kinerjanya semakin menurun karena tidak dilakukan maintenance secara berkala. Lalu untuk faktor manusia disebabkan oleh faktor tenaga kerja yang kurang teliti. Dan faktor metode disebabkan pada saat akan dilakukan proses pengiriman, ukuran sepatu tidak diperiksa kembali. Lalu, terdapat beberapa usulan perbaikan untuk menurunkan tingkat cacat ukuran, di antaranya melakukan penjadwalan perawatan mesin CC secara rutin. Lalu, kepala produksi atau pemilik UMKM memberikan pelatihan dan penyuluhan kedisiplinan serta ketelitian dalam bekerja untuk karyawan produksi. Lalu menempatkan karyawan di bagian inspeksi akhir untuk melakukan pemeriksaan kembali ukuran sepatu kulit sebelum dilakukan pengiriman kepada customer. Lalu yang keempat, dengan menggunakan metode Six Sigma di Mac dapat diketahui bahwa kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM Waris Sus didapatkan nilai rata-rata DPMO sebesar 72.887,7 dengan rata-rata nilai sigma adalah 2,6 sigma. Nah, setelah dilakukan perbaikan, hasil sesuai target yang diharapkan. Yang pertama itu persentase cacat ukuran turun dari 45,7% menjadi 27,7%. Lalu nilai sigma perusahaan meningkat dari 2,96 sigma menjadi 3,09 sigma. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.